Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pertama-tama tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang mubarak ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan iman sehingga bisa bermuajahah insyaallah dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan kita yang kita cintai dan kita rindukan selalu, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang tercinta. Semoga kita yang hadir di majelis salat Id ini termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan segala hal yang telah beliau ajarkan dan sunnahkan, dan juga senantiasa istiqomah dalam menghindarkan diri dari segala hal yang telah beliau bid'ahkan dan juga larangkan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tidak lupa saya selaku khatib mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada keluarga saya, dan mengajak kepada hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu waktu ke waktu berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, karena insya Allah setiap makhluk yang ada nyawanya pasti ada batas ajalnya. Cepat atau lambat, suka ataupun tidak suka, awal ataupun akhir, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita kembali kepada Allah tidak dengan membawa harta benda yang berlimpah. Jika kita begitu bakhil dan begitu pelit dalam membelanjakannya di jalan Allah, kita juga tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa jabatan kita yang tinggi. Kita tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa gelar sarjana kita yang hebat-hebat. Kita hanya akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal takwa, dan hanya takwa yang membedakan antara kita satu dan lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa peristiwa terpenting yang terjadi di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, yang setiap tahun peristiwa itu kita peringati dalam peringatan Nuzulul Quran. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas utama Rasulullah SAW berdakwah di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutamima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 273. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, karena khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka di momentum yang fitri ini kita harus bisa mengambil ibrah tentang tujuan hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita, yakni agar kaum muslimin kembali kepada Al-Quran secara istiqomah. Al-Quran yang tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap perhiasan rumah-rumah kita, sebagai bacaan sakral, tetapi yang jauh lebih penting lagi, Al-Quran yang banyak kita baca dan kita khatamkan selama bulan Ramadan dapat menjadi akhlak kita sehari-hari, seperti yang telah diuswahkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya adalah orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Allah telah menetapkan kriteria tentang orang-orang mukmin yang ideal, yang beruntung, dan balasan surga bagi siapa saja yang memiliki kriteria ini. Qala Nasa'i fi tafsirihi, Amba'ana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Ja'far an Abi Imran Yazid abni Babanus qala qulna li Aisyah ya ummul mu'minin kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalati kana khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, faqara'at qad aflahal mu'minun hatta tahat ila wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, qala hakaza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasa'i mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ja'far dari Abu Imran dari Yazid ibnu Babanus, yang mengatakan kami pernah bertanya kepada Aisyah ummul mukminin bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membaca firman Allah, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu, sampai dengan bagian ayat wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Kemudian Aisyah berkata, demikianlah sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka di dalam
surat Al-Mu'minun tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini diberikan keterangan bahwasanya kemenangan pastilah didapat oleh orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Kata qad yang terletak di pangkal fi'il madi aflaha menurut undang-undang bahasa Arab adalah menunjukkan pada kepastian yang hakiki. Sebab itu maka ia qad diartikan sesungguhnya. Maka ditunjukkanlah 6 syarat yang wajib dipenuhi sebagai bukti iman kepada Allah. Kalau 6 syarat ini telah terisi, pastilah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menang dan beruntung. Menang mengatasi kesulitan diri sendiri, menang dalam bernegara, dan menang terhadap hawa nafsu untuk berkuasa. Syarat kemenangan pribadi mukmin yang pertama kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Khusyuk artinya ialah hati yang patuh dengan sikap badan yang tunduk di hadapan Allah. Sehebat dan sedahsyat apapun jabatan seseorang, semuanya seragam rukuk dan bersujud di hadapan Allah. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, bergerak bersama-sama di belakang seorang imam, membaur menjadi satu. Salat juga mengajarkan kepada kita tentang prinsip hidup yang penuh dengan toleransi. Sangat disayangkan jika akhir-akhir ini khilafiyah atau perbedaan-perbedaan dalam hal yang furu'iyah, dalam hal-hal fikih kemudian dipertajam, yang justru akan memperbesar jurang perbedaan. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini hal-hal yang bersifat furuk tadi banyak dimunculkan, seperti halnya pembahasan tentang posisi tangan setelah takbir intikal atau iktidal, posisi jari telunjuk ketika bertasyahud, apakah sekedar menunjuk saja atau digerakkan ke atas dan ke bawah, duduk tasyahud akhir, bersalaman setelah solat, mengusap wajah setelah menutup solat, dan sebagainya. Mempertajam perbedaan menunjukkan bahwa begitu dangkalnya pemahaman kita akan ilmu. Coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dulu kita memiliki 2 orang ulama besar yang ilmunya sudah Nahjul Balaghah. Ada Buya Hamka, ketua majelis ulama kita yang pertama, yang bersahabat baik dengan Dr. Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU, dan juga pernah menjabat begitu banyak jabatan strategis seperti wakil perdana menteri, ketua DPR gotong royong, dan lain-lain. Jika 2 ulama ini sedang bertugas bersama keluar kota atau keluar negeri dan masuklah waktu sholat subuh, jika Buya Hamka yang berasal dari Ormas Muhammadiyah dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam sholat, beliau akan mengimami sholat subuh dengan menggunakan doa kunut untuk menghormati Kiai Idam Khalid yang ulama NU dan setiap sholat subuh selalu menggunakan doa kunut. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa warga Muhammadiyah memiliki tradisi sholat subuh tanpa membaca doa kunut. Dan jika Kiai Haji Idam Khalid yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam sholat subuh, maka beliau akan mengimami tanpa membaca doa kunut untuk menghormati Buya Hamka yang ulama Muhammadiyah, dan jika sholat subuh tidak memakai doa kunut.
Ini uswah yang sangat indah bagi kita semua, betapa ilmu yang dilandasi akhlak yang qur'ani akan mencarikan titik temu di tengah-tengah banyaknya perbedaan, mendekatkan yang jauh dan membuat hal-hal yang dianggap rumit menjadi sederhana dan mudah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Allah, wallazina hum anil laghwi mu'ridun, yakni orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Al-laghwi dari kata lagho, artinya perbuatan atau kata-kata yang tidak ada faedahnya, tidak ada nilainya, baik senda gurau ataupun main-main yang tidak ada ujung pangkalnya. Di zaman kita ini teknologi telah menyajikan begitu banyak fasilitas untuk mengerjakan hal-hal yang sia-sia, bahkan menuai dosa. Dan faktanya di bulan Ramadan pun orang-orang masih saja terus menggunakan media sosial untuk saling bergunjing dan memproduksi fitnah. Padahal ghibah dan fitnah adalah dosa besar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yakrahu qala afara'aita in kana fi akhi ma kulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bakhattah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika yang disebutkan itu sesuai dengan kenyataan? Dijawab oleh Nabi SAW, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menghibahnya, dan jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2589. Berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juz yang ke-16 halaman 129, ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada, pembicaraan itu dilakukan. Dosa ghibah sudah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ismu wa la tajassasu walan yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya dosa ghibah itu adalah setara dengan memakan daging mayit saudara kita yang sudah mati. Yang kedua, kata Rasulullah,
kalau tidak berghibah akan jatuh ke dalam dosa fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bahaya besarnya dosa memfitnah. Al fitnatun na'imah la'anallahu fi aiqazah. Rasulullah bersabda bahwa fitnah itu dalam keadaan tidur, dan laknat dari Allah bagi siapa saja yang membangkitkan fitnah-fitnah tadi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Yang ketiga, wallazina hum li zakati fa'ilun, yakni orang-orang yang mengerjakan zakat. Li zakati fa'ilun artinya selalu bekerja, aktif membersihkan jiwa dan raga agar tercapai kemenangan. Dan di penghujung bulan Ramadan kita diingatkan untuk membayar salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Dan hikmah zakat itu sendiri selain untuk mensucikan harta juga mendekatkan antara orang yang kaya dan orang-orang yang tidak berpunya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang selalu menjaga farji atau kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istrinya atau hamba sahayanya, maka tidaklah yang demikian tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun, tetapi barang siapa yang memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang telah melampaui batas. Pun demikian aurat yang terbuka dalam pemandangan kita setiap hari bukanlah sesuatu yang aneh dan istimewa. Menjelang Idul Fitri, toko busana muslim penuh disesaki manusia. Di hari Id ini semua ingin kelihatan cantik dan islami. Sayang setelah itu aurat kembali diumbar ke mana-mana. Seorang muslimah yang tekun sholat, rajin puasa, tetapi banyak juga dosanya karena hobi mengumbar aurat. Setiap hari dia tetap menuai dosa, sehingga membuat ibadahnya menjadi tidak lagi bernilai di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma zakharu minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Yang dimaksud menurut para ulama ahli tafsir adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakkan. Kitab Al-Iqna juz yang pertama halaman 221. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah terbagi atas dua, yakni amanah umum dan amanat pribadi. Amanat umum ialah tugas yang dipikulkan Allah atas manusia seluruhnya, menjadi khalifatullah fil ardi. Amanat tidak terpikul oleh langit dan bumi, oleh bukit dan gunung, dan hanya hati orang mukmin yang sanggup memikul amanat itu, karena hati mukmin itu lebih luas daripada langit dan bumi dan lebih tinggi daripada bukit dan gunung.
Dan menjaga amanat itu beratnya luar biasa, seperti halnya amanah jabatan. Sayang saat berbicara tentang bab jabatan, selalu yang dibayangkan adalah fasilitas, sehingga kemudian ketika ada pertarungan untuk meraih jabatan, orang menghalalkan segala cara. Kemarin dalam pemilu kita melihat betapa calon-calon legislatif kita banyak sekali yang tertangkap karena melakukan money politik, dan yang tidak ketahuan tentu jauh lebih banyak lagi. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, la'anallahu ra'si wal murtasi wa ra'isa bainahuma. Allah melaknat penyuap, orang-orang yang menerima suap, dan orang-orang yang memberikan peluang terjadinya suap. Maka dengan praktek politik suap inilah yang terjadi terus-menerus, yang mengundang turunnya azab Allah tanpa henti ke berbagai belahan Nusantara yang kita cintai ini. Saat ini kita harus mengakui, dengan begitu banyaknya pejabat-pejabat yang tertangkap, dengan begitu banyaknya anggota DPR RI kita yang tertangkap OTT oleh KPK, itu menunjukkan bahwa jabatan itu bukan sesuatu yang harus dibeli, diperjuangkan, apalagi dengan cara-cara yang batil. Rasulullah SAW mengingatkan, al-imarata awalun nadamah wa awsatuha gharamah wa akhiruha azabin fi yaumil qiyamah. Jabatan itu kalau tidak hati-hati, awalnya cuman penyesalan, pertengahannya adalah tangisan, dan akhirnya adalah azab di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, yang ke-6, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, yakni orang-orang yang senantiasa memelihara dan menjaga semua waktu solatnya. Hayya 'alal falah, mari kita merebut kemenangan. Jawaban azan dua kalimat pertama dan dua kalimat yang kedua adalah berbeda. Maka mereka itulah yang kemudian yang menyongsong panggilan dari solat itu adalah orang-orang yang senantiasa akan meraih kemenangan di sisi Allah. Jangan sampai perubahan Idul Fitri ke bulan Syawal, ketika di bulan Ramadan kita ditempa dengan berbagai solat sunat yang begitu banyak, dan selesai bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang mengabaikan dan selalu lalai dari solat. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kalau 6 tanda ini sudah dimiliki, maka kata Allah, ulaika humul warisun, mereka itu adalah para pewaris, allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, dan di sanalah mereka mencapai khulud atau kekekalan selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini telah menanamkan seluruh nilai tersebut di dalam diri kita. Dan mari di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada diri kita, memberikan keselamatan kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuka'afi ma'azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinil batila batila warzuqna shinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.